Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Mika dan suaminya. Yeay. Kali ini saya hanya mendampingi. Iya. Bintang tamunya dia. Iya. Kalau misalnya David dan istri biasanya istri yang mendampingi Betul, suami. betul. Kalau lu gue lihat dalam kehidupan sih sebenarnya lu yang mendampingi istri. Iya aja deh gue. Saya penumpang cing setir dari dia. Iya. Mik udah berapa lama ini nikah rumah tangga? 4 tahun. 4 tahun. Jalan ya? 5 tahun. Jalan 5 ini tahun ya? jalan 5. September tahun ini 5 Lima. tahun. 5 tahun. Udah Satu periode. anjay. Anjay. Udah mau anak kedua ya? Iya udah. Iya anak kedua. Gimana persiapan menunggu anak kedua, Mik? Nggak ada persiapan. Gue tuh keluarga yang tanpa persiapan, cing. Kita tuh terbiasa ngalir aja gitu. Makanya sering banyak kagetnya. Karena minim perencanaan gitu. Iya, Ini anak-anak kedua juga kan tidak direncanakan, emang ya alhamdulillah kita bikin aja terus, tapi ya dikasihnya sekarang. Gitu. Itu juga waktu tahunnya ternyata udah 2 bulan, Cing. Waktu Hamilnya. tes pack itu ternyata periksa ke dokter ternyata usianya udah 2 Emang lu bulan. nggak berasa maksudnya? Ini disuruh-suruh. Telatnya nggak berasa. Waktu itu nggak berasa sih, mungkin karena lagi keasikan sering main kan ya tiap hari ya. Terus emang kadang tuh emang sering telat kan. Cuman nggak pernah positif gitu. Jadi ya udah nganggapnya biasa aja. Maksudnya Pit sering mainnya maksudnya? Sering. Hah? Maksudnya? Dia lagi sering main keluar. Main sama temen-temennya. Ya itu mah juga kan terima, tapi nggak bisa dibilang. Dua-duanya sih cing bener. Saking sering mainnya jadi ya udahlah. Iya gitu ya. sering main di luar sama di dalam. Iya. Sekarang udah masuki hamil 5 bulan. 5. Udah tahu dong ininya. Belum. Kemarin sempet itu katanya pertama kayaknya ada yang menonjol nih kayak cowok gitu. Terus tiba-tiba pas periksa lagi katanya kok nggak ada tonjolannya ya kayak cewek. Jadi ya udah deh bulan depan lagi aja dipastiin katanya gitu. Iya. Iya sebenarnya kalau dikasih apa aja ya kita terima. Terima. Tapi sebenarnya kalau lu pengen laki perempuan. Cowok. Kalau kita cowok karena biar sepasang gitu. Anak lo Ayesa? Ayesa cewek kan. Udah berapa sekarang? Mau 4 tahun. 4 tahun. Oh cukup jauh ya. Deket loh Ci. Jauh lah. 4 tahun tuh jauh, rata-rata 2 tahun lah orang-orang ya. 2 tahun baru deket. Lo hitungin nggak nanti biaya sekolah gitu. Yang kesel nih kalau kita nih anak kita ada yang kelas 3 SMP sama yang kelas 6 SD itu beda berapa tahun tuh? 3 SMP. 3 tahun. 3 tahun. Jadi barengan semua tuh Pit kayak gue tuh. Yang satu masuk SMP, SMA. yang satu masuk SD gitu ya. Gue nggak sempet hitung gitu, cing lemah matematika gue. Ya tapi kalau duitnya ada sih nggak ngaruh ya gitu. Iya, tapi kita sudah paling tidak sudah mencari tahu berapa biaya sekolah sih, baru itu sih baru. Ayesa tapi udah. Dia kan sekarang lagi KB ya, kelompok bermain. Kelompok bermain. Iya. Habis itu TK ya. Habis TKA. Iya, TKA. TKA. TKA, TKB. Ini main aja bayar, cing, gue bingung. Iya. Padahal kan bisa di rumah ya. Iya, patungan aja harusnya ya. Main aja bayar loh kita loh. Kelompok bermain lagi sebutannya ya. Iya, main. Di mana tapi di daerah dekat rumah? Dekat rumah. Iya. SD udah direncanain Ayesa? Belum. Tapi sudah googling nanya-nanya. Ya kalau ke kepengenan sih udah ada, Cing. biaya dia sih kepengenan dia. Kalau gue mah kan Lo siapin biaya aja, Pit. iya emang laki mah kan tugasnya begitu, Cing. Kita Iya. mah nggak bisa milih. Kalau bisa milih mah gue sekolahin di negeri aja, udah deket rumah dah. Itu 02 Pasar Minggu ada. Tidak ada. Jauh ya. Kudu jadi warga DKI kan kalau negeri mah. Oh lo Tangsel ya? Tangsel maksudnya gua. Emang di Tangsel nggak ada negeri? Ada, maksudnya kalau ke Pasar Minggu kan kejauhan. Ada deket rumah. Cuman dia kagak mau anak sekolah negeri. Karena? Tahu alasannya apa? Kurikulumnya emang udah pada beda sih. Iya, terus dari kecil kan Mika kan juga swasta terus, Cing, nggak pernah ngerasain negeri, jadi udah pengennya udahlah Ayesa swasta aja. Oh, iya. Dia takut
kok anak sekolah negeri kan omongannya katanya pergaulannya gitu, omongannya lebih liar gitu. Iya. Padahal mah sama aja nih, swasta liar-liar juga. Itu bukan tergantung orang ya. Nggak ada urusannya. Sekolah negeri kita takut anak kita masih kecil udah ngomong kasar gitu, ngomong kotor segala macam karena lingkungannya mungkin begitu gitu. Sama aja. Ini buktinya ya? Iya. Oke. Nanti ya, awas ya. Di sini nanti ya, awas ya. Sekarang aja nggak apa-apa kali. Lo ketemu di mana sih, Bit, sama Mika, Bit? Di DM. Lo kalau ngomongin mantan-mantan marah nggak? Cemburu nggak? Iya ya, yang cemburu. Lu juga enak aja. Bisa 3 hari diemnya. Coba mau ngomong, maksudnya mantan gimana nih? Nggak, ini pacar keberapa lo sampai akhirnya menikah gitu? Untuk ukuran serius mungkin ini cuman pacar kedua. Nunggu nih. Berak loh, pacar kedua. Maksudnya gini, pada saat sampai sendawa. Iya, asam lambung langsung naik. Langsung naik. Panik saya ditanya gitu. Kedua, kayaknya kedua atau ketiga gitu, gue lupa. Maksudnya yang ukuran emang benar-benar kita komitmen untuk pacaran. Selebihnya kan hanya gebetan, jalan beberapa minggu. Itu lo ceritain juga kalau yang itu? Hah? Yang gebetan cuma jalan gitu? Enggak gue ceritain. Tapi dia tahu sendiri, orang dia ngulik. Nguliknya di mana sih? Ya tanya sama dia ngulik. Sih, Mike, dia sampai tahu ini gebetan lu ya. Dia sampai tahu dia mungkin stalking atau apa segala macam. Iya. Gimana sih caranya kalau kayak gitu? Ya Allah ya Rabbi. Biar gue nggak diulik-ulik nih. Iya. Ada Cing, cuman cewek yang punya ilmunya itu. Stalking aja di Instagramnya dengan telaten gitu. Ntar juga nemu siapa gebetan-gebetannya. Bisa gitu, dia bisa tahu. Tapi cewek gitu kayaknya deh, semuanya pasti tahu. Semua ya? Pasti iya deh. Nggak mungkin nggak. Lo, Pit, nyari-nyari mantannya Mika nggak? Enggak kalau gua. Apa iya? Sok cool lo, Pit. Enggak. Apa iya? Enggak kalau gua sih. Tapi lo cemburu nggak sama masa lalu? Cemburu. Cemburu lo ya? Cemburu ketika mungkin bersinggungan lagi. Tapi kalau yang udah lalu dan tidak bersinggungan lagi, ya udah aja. Iya. Kalau lo pacar keberapa Mik ini sih? Lu nggak ngitung, Cing. Lu banyak ya? Dia banyak ya? Lagi, Cing, lebih player dari gua. Anjay, player. Player nggak tuh? Dia player 1, gua player 2. Player 2 ya? Iya. Dia player 1. Iya. Waktu kita nonton Gilbas, kenapa? Itu gebetan atau pacar? Udah cerita belum? Itu gebetan. Itu gebetan ya? Gebetan. Tapi itu jauh sebelum Mika. Ya, Iya, belum kenal juga Belum kenal kayaknya ya? Tahu mungkin, tapi belum yang aku tahu kamu, tapi belum yang DM gitu. Oh. Gebetan itu. Gebetan ya? Dia nggak terlalu, iya hitungannya setahunan lah habis itu. Habis itu menikah. Iya. Gue saksinya loh. Dia menikah ini berdua, gue saksi loh. Gue bahkan gue rombongannya David ya. Bawa roti buaya. Iya. Si Gabriel sampai duluan lagi. Iya, gue bilang, jadi apa kagak sih ini? Kenapa jadi lucu banget itu, saksi sampai duluan daripada pengantin. Gue bilang sih, jadi gak sih nih? Mana kagak ada kontaknya kan, besok ngumpul di sini nih. Udah kan, gue nggak tahu lagi harus kontak siapa, gue datang aja gitu. Kok nggak ada ini jadi kawinan apa kagak sih? Gak ada callingan, si Gabriel ngomong, gue udah sampai nih, bentar Cing, masih di jalan. Malu banget. Iya. Tapi banyak ya orang yang dari DM-an terus jadi menikah ya. Kayaknya sekarang zamannya gitu deh. Iya. Kalau dulu kan kayaknya DM, JDM. Sekarang sih emang itu salah satu cara untuk cari jodoh ya. Betul. Usaha. Iya betul. Karena gua nggak tahu ya kalau Mika. Kalau gua tipe orang yang memang sulit sekali untuk membangun relasi, berkenalan secara langsung dengan lawan jenis ya. Maksudnya yang
karena gue punya apa ya? Gue tuh orangnya minderan sih sebenarnya. Jadi kalau lewat DM itu kan ya tidak berhadapan dengan orangnya langsung. Jadi sedikit menenangkan diri gue untuk bisa berani untuk speak up gitu. Dibanding gue kenal sama siapa di mana gitu tiba-tiba boleh kenalan nggak? Terus Ada tuh orang yang berani gitu, Pit. nah ya gue nggak berani cing, gue lemah gue yang gitu-gitu. Iya, bener. Iya. Lo cemburu gak sama pekerjaan David, Mik? Waktu anak sekolah tuh cakep-cakep. Nggak cemburu, Cing. Biasa aja. Cakep memang. Biasa aja. Biasa aja dia. Cuma didiemin aja gitu nih, siapa? Iya Ya, kan siapa udah dia? kan udah tahu kalau itu emang resiko pekerjaan kita di entertain ya seperti itu. Aja. Keren nih. Eh, Karena dia juga di entertain dulunya cing. iya. Dia ngerti. Ya, iyalah gue jadi mau minum. Iya. 5 tahun sih. 5 tahun udah cukup lama. Cukup lama, tapi kan secara usia lo masih pada muda ini. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Jadi Tapi jarak umur gue sama dia juga lumayan jauh loh. iya. Mika lah termasuk muda lo udah tuaan juga ya. Kaget gak sih sama kehidupan rumah tangga, Fit? Wah, Lo, Fit? kaget betul. Hah? Kaget banget. Apa yang paling berasa, Fit? Ya apa ya cing, dulu kita cuman mikirin diri sendiri doang gitu. Sekarang mah ya Allah, diri sendiri kagak dipikirin. Iya. Gitu sih bedanya. Dulu kita mikirin diri sendiri, apa-apa untuk diri sendiri gitu. Jadi resiko tanggung sendiri. Iya. Cenderung lebih berani mengambil langkah gitu ya. Kalau sekarang tuh dihitung-hitung banget, kalau gue begini, ntar bagaimana gitu. Iya, tapi langkah yang salah kan yang akhirnya kita pikir-pikir, Fit. Maksudnya lo berani ngambil langkah lo yang bener malah terabas aja apapun. Contohnya misalnya ya, misal kita mau bandel, mau godain cewek lah, Iya. mau godain cewek yang biasa anak-anak laki lah kayak gitu ya. Akhirnya kita mikir-mikir kan, takut keterusan, atau takut direspon gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan, Fit, Apa? gue tuh lebih sekarang toleransinya tuh lebih gede, maksudnya kalau dulu mah sebelum gue rumah tangga gue nggak mau nih ngambil kerjaan kayak gini. Sekarang karena udah rumah tangga aja, ya harus ada yang dibiayain, jadi gue mau ngambil yang kayak begini lah. Sampai kayak gitu gak? Sepakat, maksudnya kayak idealisme kita gitu ya. Iya. Tergerus gitu, Fit, Betul. sama realita. Betul. Kemarin sih nggak sampai ada di masa gue ngomong kok sama dia kayak diundang ke channelnya Vicky, channel Vicky, katanya channel barunya dia lagi ngebangun channel, cuman kontennya konten blue gitu. Iya, benar. Ada cewek-cewek seksi terus kita ngapain gitu. Iya. Nah terus gue ngomong sama dia, ada kerjaan nih kayak gini-gini, gue ngomong tapi kontennya begini. Gue langsung terus terang aja, ini kalau gue lagi megang duit nih agak lumayan, makanya gue tolak. Tapi kan tahu sendiri nih lagi susah, gue ambil ya. Bener sih, itu yang gue nggak tahu udah tayang apa belum kontennya, tapi gue selama gue syuting itu, gue tuh di kepala gue nggak lepas, karena di kepala gue tuh kayak ngebayangin ini kalau ini tayang, gue malu sendiri gitu. Kok lu mau sih Pit gitu ke konten itu gitu. Ya cuman karena yang lu bilang tadi, karena asasnya kebutuhan ya, bukan lagi idealisme kita berkarya pilih-pilih ya, itu terjadi. Geli sendiri kucing. Jadi kita ego kita sebagai laki-laki terkikis ya. Terkikis cing. Sekarang mah emang udah bener-bener yang dikedepankan adalah gimana kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kalau lo ada yang berubah gak, Mik? Apa tuh, Cing? Iya, ada. Sekarang maksudnya kan ada orang yang harus jaga perasaannya, ada orang yang harus dimengertiin pengorbanannya gitu. Selama sama pacaran beda gak? Tuntutan ke atau toleransi? Kalau sama pacaran jelas beda sih, Cing. Kalau pacaran kan ya udah gini aja. Cuman kalau masalah kebebasan nggak ada bedanya, karena David juga masih ngizinin Mika main ke sana ke sini gitu kan.
Cuman paling lebih ke kudu sadar diri aja sih kayak, oh jangan pulang jam. Gue udah pulang jam segini nih. Ini ada buktinya nih Cing, ntar gue potong nih bagian ini jadi kalau sewaktu-waktu ada Mana kata sadar diri? Nih baca nonton nih yang ngomong gitu kan. Tapi kan emang sadar diri kan, kalau misalnya gue main gitu sampai tengah malam, terus gue baru inget gitu, oh iya punya laki sama punya anak gitu, terus langsung pulang gitu, kayak ada yang ngerem gitu loh Cing, sekarang kan. Iya. Itu kan sadar diri. Iya bagus. Memang konsekuensinya kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya memang menikah itu justru menurunkan toleransi kita ya. Kita harus nurunin toleransi, kita harus naikin toleransi, nurunin ego. Setuju. Supaya bisa jalan. Kalau sama-sama aja kayak dulu, kayak berantem mulu isinya ya. Iya, ya sampai sekarang juga masih. Nah, kalau lu berantem gini-gini atau diem-dieman? Gini-gini Cing. Wow. Gemini sama Sagi. Sagittarius. Gemini. Jadi break-breakannya itu berdua gitu? Oh iya, Sagittarius kan apalagi anak pertama ya. Lo Sagittarius? Iya, gue Sagittarius. Kenal sama Iwan nggak? Iya. Iwan Sagittarius juga. Budi juga ada. Budi ada ya? Iya. Emang banyak Sagittarius di dunia ini, Cing. Iya. Maksudnya kok bisa lah kayak gitu? Gue model yang nggak kayak gitu sama bini gue. Pasti ada yang diem satu. Iya. Nggak tahu ya. Kalau gue nih Sagittarius plus anak pertama. Dia juga Gemini plus anak pertama. Jadi sama-sama egonya tuh gede banget Cing. Sama-sama pengen didengar, sama-sama pengen dihormati lah segala macem lah gitu lah. Karena basicnya anak pertama kan begitu ya. Dia tuh di rumah tuh kayak yang kuasa atau raja, bosi lah kayak gitu. Akhirnya seringnya terjadi ya kayak begitu. Cuman karena gue Sagittarius, gue kaitkan karena gue sebagai laki, justru kalau ngomongin diem gue yang lebih banyak. Kalau marah lebih baik diam. Nah, yang sering terjadi sampai begini-begini adalah ketika gua diam, nih si Gemini ini nge-push. Ngemeng terus ya? Betul. Iya. Sebenarnya kan laki dia mah butuh dikasih ruang aja sih ya. Dikasih ruang buat ngopi, ngerokok. Iya nggak? Di depan aja begini, setet, ntar rokok habis setengah bungkus ya kan, masuk ke dalam rumah udah tuh. Maksudnya udah mendingan tuh kita moodnya. Nah masalahnya si Gemini ini maunya nge-push terus. Jadi kita lagi menenangkan diri, ngerokok, ngopi, di WhatsApp, mulu ini bagaimana. Ya Allah kata gue. Akhirnya seringnya gue ya udah gue ladenin aja sekalian gitu. Sering terjadi. Di WhatsApp? Misalnya dia diem, itu aku selalu WhatsApp, Cing ini gimana nih? Karena pengennya tuh selesai detik ini juga gitu loh. Nggak suka kalau diem itu, mending kita tuh langsung gitu-gitu loh Cing. Sampai keluar keputusan gitu. Iya. Cuman permasalahannya dia selesainya menurut dia kan. Nah itu tuh mampus lu. 2 lawan 1. 2 lawan 1. Iya. Biasanya begitu ya Bit ya? Iya, gue juga pengen cepet selesai. Cuman selesainya juga jangan maunya elu dong gitu. Jangan maunya elu. Cari jalan tengahnya, komprominya gimana. Tapi lebih sering akhirnya Mika yang ngalah loh Cing. Karena sama-sama galak. Bener, cuman kayaknya galakan dia deh. Kalau misalnya sebenarnya ya kalau misalnya mau ditanya ke keluarga gitu, Mika tuh sebenarnya kalau marah tuh bisa yang sampai banting-banting gitu Cing. Cuman sekarang lebih keinget aja kalau David nih kan suami ya, jadi mau nggak mau ya udah diturunin marahnya, ujung-ujungnya yang ngalah Mika. Iya kan? Iya kan aja gitu. Iya kan aja gitu. Gue butuh waktu ngopi sama ngerokok dulu ya. Iya. Tapi intinya bener kata Cing Abdel, maksudnya jangan kita tuh diamnya kita tuh jangan di-push justru ya. Justru kita tuh cuma butuh waktu untuk menangin diri. Nah, karena ketika udah dikasih ruang gitu, kita jadi balik lagi dengan logika yang lebih lebih masuk akal karena emosinya udah turun. Iya, tapi ketika lo kembali, lo udah dalam keadaan tenang, itu guanya masih berapi-api. Gimana tuh? Siram. Nggak bisa gitu dong, harus adil. Siram. Panggil Blangmir kali ya, tolong. Ada yang kebakaran. Kalau gue mah sekarang gue udah lemesin aja Pit. Udah bini gue mau apa ya udah dah gitu. Nah begitu dong. Udah gitu gue sekarang. Ini udah berapa tahun nikahnya? Udah puluhan tahun anjing.
Iya, Iya kan? 17 tahun. Tuh. 17, ya. Ya nggak ada mas, nggak ada Sebenarnya salahnya waktu dong. nggak jadi ukuran. Tuh kan mampus lu 281. Gue kan pengen jalan singkat supaya dia bisa begitu. Katanya udahlah mesin aja lah selama kepengenan istri masih bisa kita penuhin. Kan permasalahannya Fit ya, kalau gue sih ngerasa ya, kalau ada satu merah pengen yang satu biru, tuh lama tuh nemuin bisa mananya, jadi ungu lah jalan misalkan tengahnya. jalan tengahnya. Kalau gue sekarang udah nggak gitu Fit. Gimana? Gue mau merah dia biru, ya berantem sebentar, udah nggak bisa, ya udahlah biru gitu, Oh gitu. gitu aja udah. Ujung-ujungnya berarti lu yang ngalah kan? Iya, daripada kita gedak terus, Begitu aja. tinggal ngeresponnya Fit, kita Fit. Iya, iya. Ngerespon ini ya udahlah. Tapi ikhlas tuh, nggak ada bebekas. Awal-awalnya sih nggak ikhlas Fit. Tuh, kan pasti kan. Tapi lama-lama ya kita harus ya mau apaan lagi kan kita hidup mau nyenengin istri Fit. Iya benar juga sih, King. Istri sama anak. Didengerin beneran. Jangan berubah ntar sampai rumah. Ya. Ini inisiatif lu berdua ya. Ngundang acara ini inisiatif lu berdua ya. Cing, tolong dong undang kita berdua. Itu gue ngomongin gimana ya. Iya. Iya. Emang kita laki emang kadang-kadang egonya aja Fit. Kadang-kadang mau diturutin juga nggak penting-penting banget Betul. sebenarnya. Tapi lu tadi kan misalkan merah. Ah, Satu pengen biru, pengen ya. biru. Jalan tengahnya kan harusnya ungu. Ungu, Ah, tapi lu untuk mempersingkat waktu tidak ada pertikaian dan segala macam, akhirnya lu mengalah untuk biru. Iya udah biru dah gitu. Nah, tapi mungkin nggak sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah merah. Mungkin. Karena kan sorry to say kita Iya. sama-sama tahu dari dulu sampai sekarang kan laki-laki tuh logiknya Iya, lebih apa ya istilahnya? Lebih bermain katanya. Lebih gitu, bermain ya. karena kalau perempuan lebih banyak memakai perasaan. perasaan segala Iya. macam karena perhitungan dan segala macam. Sering terjadi gitu nggak? Sering sih, Vic. Ntar pas sampai titik itu baru, nah kan. Nah itu. Nah kan itu sering terjadi kan? Besok-besoknya kita mengharapkan istri juga jadi mengalah gitu. Tapi yang Dengan terjadi yang terjadi enggak, kalah lagi. tidak pernah belajar. Iya, ya. Iya kan, maksud tujuan dari kita mengikhlaskan kan kadang-kadang untuk ngasih pelajaran ya, betul Iya, nggak? betul. Ya udah, Betul ini sih. pilihan lu, gue ikutin. Iya. Nanti ketika terjadi konsekuensi dari pilihan itu, Iya. harusnya kan ya, oh iya benar kata laki gue. Iya. Besok-besok Besok. gue dengerin deh. Nah, Nah, harusnya kan yang kita harapkan kan itu ya. ternyata enggak. Ternyata enggak. Tuh. Iya sih, tergantung kitanya aja. Iya, tapi, Iya dong, ngapain? Iya. tapi kan aku sekarang lagi di tahap itu kan. Di tahap apa? Di tahap menyadari kalau keputusan kamu benar kan. Iya, ini sekarang dia sedang Lagi proses belajar. Proses, memangnya pakai Dan gue waktu juga juga. memang menyadari kayaknya, wah di titik ini ya, di tahun inilah, enggak di beberapa bulan ke belakang gitu, seperjalanan Ayah Ikhlas volume 2 yang gue inget, Mika tuh yang gue harapkan terjadi proses belajar itu tadi, itu gue temuin di Tracknya udah ke situ lah gitu Tracknya ya. udah ke situ, Walaupun ya. belum sampai Belum, tujuannya ya, belum. tapi ya dan gue pelan-pelan. juga memang tidak berharap akan perfect sesuai dengan yang gue Iya. pengenin, tapi paling tidak dari dirinya ada itikat untuk mengarah ke situ. Iya, Itu iya. sebenarnya itu simple sih kalau Tinggal kita kita sebagai laki ya. laki mau nunggu apa enggak ya, Iya. ngeresponnya kayak gimana. Kayak hal-hal kecil ya, misalnya belanja ya. Gue tuh paling, kayak misalnya gini ya, gue bukan ngomongin ini, kayak misalnya gue mau bikin apa namanya paket sembako Heeh. buat dibagi-bagiin gitu ya. Kalau bini gue tuh senangnya dia beli sendiri-sendiri. Gula dibeli sendiri, ini beli sendiri, ini Betul. beli sendiri. Heeh. Terus sama dia dimasukin ke Satu wadah. ini. Heeh. Dia. Kalau menurut gue yang praktis kan, beli aja udah ada tuh paket sembako. Udah ada yang bikinin. Udah ada yang bikinin. Lengkap. Lengkap, Udah jadi. gitu. Lo nggak ribet ini segala macem gitu. Cuman dia ternyata ada kesenangan tuh Fit. Belanjanya, masukin ke ininya. Nata-natanya kesenangan. Apa ritual-ritual itu senang. Ya kalau yang kayak gitu ya udahlah gue akhirnya ngalah kalau yang kayak gitu. Sebenarnya nggak apa ya, nggak penting juga sebenarnya perdebatan itu Fit. Ada banyak perdebatan kita yang sebenarnya nggak penting. Iya. Cuman ego kita aja gitu. Lo sering juga yang Sering. perintil-perintilan gitu. itu lebih ke David. Kalau Mika maunya yang praktis kayak Cing Abdel. Ah. Cing Abdel Gemini ya?
Enggak, gue bukan. Nyari temen. gue Libra ya. Nyari temen Iya, begini. iya. Oh kayak hampers tahun lalu aja tuh sempet pengennya kan beli yang ya udah yang udah jadi. Kalau dia maunya kayak beli sendiri nih, dodol beli sendiri, ini beli bir peletok sendiri. Jadi nanti dia bungkus tuh cing satu gini gitu. Karena seneng ya gitunya Iya. ya. Atau karena pertimbangan apaan gitu? Apa ya? Dengan harga. Pengen hemat dia kayaknya deh. Pertimbangan harga sih, udah paling masuk akal itu jawaban gua. Emang nyicil Apa? malah lebih gede, Pit. Ya enggak, tapi kan gue ngitung. Maksudnya kan satu barang yang mahal tapi cuma satu gitu kan, ada juga yang cake gitu, misalkan cake atau apapun gitu yang misalkan harga 150.000 gitu. Tapi dia cuma satu. Cuman terlihat packagingnya bagus aja dan segala tapi cuma satu jenis sebenarnya isinya. Dibanding Lo pakai 150.000 beliin beberapa. beli beberapa terlihat banyak gitu. Iya. Dan mungkin selisihnya ya ada lebih murah sedikit gitu. Dan gue lebih seneng yang ternyata banyak ya isinya gitu. Dan orang kan mindset juga ngelihat banyak isinya kan juga bisa jadi mahal nih gitu, niat dia nyarinya gitu. Iya. Agak berbeda pikiran kita gitu. Tapi gue sih kalau ditanya alasannya ya harga. Harga ya. Iya. Nggak, tapi seremeh-temeh itu bisa bikin berantem nggak? Wah, berantem. Berantem. Macem-macem hidup orang. Sesepele apapun jadi berantem cing kadang-kadang gitu. Kayak ini nih, kayak tahun ini aja lah kita memutuskan untuk pulang kampung kan ke Madura, karena Lebaran kan setahun sekali gantian gitu, setahun di Jakarta, setahun pulang ke Madura. Nah tahun ini tuh jatahnya pulang ke Madura. Gue tuh lagi berdebat soal hampers, lagi soal hampers. Maksud gue, ketika kita pulang ke Madura, berarti kan rumah kita kosong kan. Maksud gue, tetangga tuh tidak jadi prioritas untuk dikasih hampers. Kalau menurut gue, ini pandangan gue, karena satu, rumah kita lagi kosong juga, orang mau ngirim ke kita kan juga mau ditaruh mana, nggak ada yang terima juga. Ya udah, kita juga nggak usah repot-repot bikin hampers buat tetangga gitu. Tapi dia dia tuh masih pengen ngasih hampers ke tetangga. Tetap ngasih gitu ke tetangga. Karena kan ada jasa hampers yang merekanya bisa nganterin, nggak harus kitanya. Jadi kitanya kagak ada di rumah ya tetap nyampe tuh hampers. Iya. Tetap ada jawaban. Iya sih. Iya. Kalau gue alasannya ditanya apa? Ya jadi efisien kan. Tahun ini, Lebaran tahun ini kita jadi tidak keluar banyak budget untuk hampers. Hampers juga kayaknya lama-lama ada untuk sebagian orang terbebani ya dengan kewajiban. Akhirnya jadi seperti kewajiban. Betul. Jadi kayak tuntutan sosial sih. Jadi kayak. Iya benar, jadi kayak syarat apa ya? Syarat bersosialisasi aja udah akhirnya maknanya jadi kurang kalau menurut gua. Karena kita jadi kayak formalitas aja. Karena udah terbiasa saling berkirim ya udah kirim. Tapi kan makna dari saling berkirimnya itu udah nggak ada. Iya. Dulu kan cukup surat ucapan aja ya. Iya. Ya kirim-kirim, sekarang harus hampers. Biaya lagi permasalahannya ya. Sebenarnya nggak pernah jadi masalah kalau kita ada uang. Ada duitnya. Betul sekali. Se-RW juga kita kirim ya. Se-RW sekampung. Gua kirimin dodol. Biar pada lengket sekampung. Iya. Kalau ada duitnya. Iya. Tapi berarti lo Ayah Ikhlas gak bakal habis-habis sih, Pit, kalau gue lihat dari rumah tangga lo yang berkecamuk terus. Iya. Makanya tadi dia bilang sekarang kan udah di tahap berubah tuh Cing ya. Tapi emang Mikanya ngerem dulu biar nanti ada lagi yang ketiga. Kalau langsung baik kan nggak ada. Iya, kalau nggak ada lagi keresahan. Kasian dia. Nggak ada materi ya. Betul. Iya. Betul sih. Ini segala kelakuan Mika tuh dalam rangka mencari premis buat lo. Betul. Makanya gue dilematis banget nih jadi laki gitu. Maksudnya gue pengen berdoa istri gue tiba-tiba tobat gitu. Emang dia ngapain jadi tobat? Iya, maksudnya jadi istri yang benar-benar soleha, lurus gitu ya, tanpa belok-belok gitu ya. Tapi pikir-pikir lagi gue jadi nggak punya materi. Sama, gue juga dilema. Kalau misalnya gue berubah baik, lu jadi nggak ada penghasilan ntar. Jadi mending gue tetap begini aja dah. Jadi sekarang dia punya alasan untuk gue begini biar lu ada materi. Iya. Jadi
Ya gimana? Ya emang gue akuin kan memang belakangan ini image gue kan emang udah jadi ke situ kan. David yang stand up-nya keresahan bapak-bapak. Ya gimana jadinya ketika gue nggak punya keresahan lagi terhadap rumah tangga gue. Iya. Gitu. Tapi permasalahannya kan lo show tuh setahun sekali kan. Iya. Sedangkan ngerong-ngerongnya setiap hari. Betul sekali. Masa gue setiap hari bikin show? Ayo ikut sudah berapa volume ini? Udah kayak komik Jepang. Udah banyak banget tuh kalau dijajarin. Iya. Tapi sebenarnya lo lihat apa sih dari David Mik sampai lo memutuskan mau menikah dengan David? Itu bingung deh, Cing. Soalnya dulu waktu pertama kali DM-an sama David itu, niatnya ya iseng aja gitu karena pernah lihat David kan waktu di Suca kan. Dulu kan kalau balik syuting tuh malam terus ada siaran ulang kan kadang-kadang terus dia pakai rambut warna-warni gitu-gitu kan dulu kan Suca. Kostum, Iya. Nah itu beneran ngebatin dalam hati gue, ih ini orang siapa sih? Jamet banget. Pelajaran tuh jangan kain orang tuh siapa tahu. Terus habis itu tapi bener dulu kan emang suka warnain rambut kan Cing. Waktu Suca kan rambut gua berwarna. Dulu lu pink lagi pertama gue lihat. Udah jamet jelek kata gue begitu kan. Terus habis itu nggak lama kita DM-an tapi ya masih biasa aja Cing karena Mika waktu itu masih punya pacar. Terus habis itu David mau ketemuan di PIM. Terus dari situ Mika putusin pacar Mika sama David. Anjay lu Pit. Enggak, padahal bohong. Padahal masih belum putus tuh. Pas ketemu pertama kali gue. Ya kan 3 hari doang. Lah, itu 3 hari. 3 hari habis itu putus gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk ke David aja gitu. Karena David langsung orangnya satset mau serius gitu loh, Cing. Nggak yang, ya nanti aku mau serius sama kamu tapi tunggu ini gitu. Kalau dia kan enggak. Langsung berani ngomong ke orang tua gitu. Oh langsung ke orang tua lo? Iya langsung ke papa dan mama waktu itu. Karena Milan juga pengen nikah muda kan. Jadi mumpung nih ada yang mau serius ya udahlah. Iya. Kalau lo Pit? Kenapa? Dari Mika? Ya lo sebar aja dulu kan beberapa kali. Coba jawab deh, tapi itu penasaran Cing, kenapa? Lo belum tahu? Nggak tahu kenapa dia mau sama Mika. Ayo, gue juga pengen tahu, Pit. Kesebar aja dulu. Mana yang ke jaring, iya mana yang nyangkut. Buset, nelayan banget dia. Dia sebar dulu. Apa istilahnya tuh apa sih? Kayak di broadcast message lah gitu ya. Iya, mana yang nyangkut gitu. Iya. Bubu, istilah bubu ya kalau yang buat nangkep ikan tuh yang dari bambu. Iya. Taruh dulu, besok kita tengokin. Besok kita tengok mana yang ada yang nyangkut apa enggak. Tapi serius alasannya apa? Kenapa? Lu mau sama gua? Ya proses itu terjadi satset itu tadi. Karena kalau gua emang pada saat sebelum ketemu dia kan gue emang memutuskan untuk stop untuk ya itu tadi nebar jaring sebanyak-banyaknya terus mana yang nyangkut gue memutuskan untuk stop gitu kalau emang gue sadar gitu ini emang sudah waktunya gue membangun rumah tangga sepertinya dan kayaknya rezekinya juga lagi dikasih. Jadi proses lumayan Cing itu prosesnya sekitar berbulan-bulan lah dari gue memutuskan untuk menikah terus gue berikhtiar untuk ninggalin yang lalu-lalu gitu untuk ya udah gue pengen serius. Ya udah digiring aja tau-taunya jalannya ke dia gitu. Jadi lo memutuskan menikah tuh sebelum ada pasangan? Sebelum ada jadi pasangan. Gue mau pengen menikah nih. Iya, gue udah. Jadi deketin orang ya dengan motivasi itu. Betul, gitu. Betul sekali. Jadi emang gue udah kayaknya gue rasa gue udah cukup nih untuk bandel dalam tanda kutip gitu ya, bandel cowok gitu segala macam. Udahlah gue pengen niat serius untuk membangun rumah tangga. Nah selama perjalanan itu ya diketemuin lah sama Mika. Makanya begitu ketemu gue rasa kayaknya gue jatuh cinta nih gitu. Jatuh cinta beberapa kali pertemuan jatuh cinta terus ketemu sama keluarganya juga terlihatnya kayaknya nggak jauh beda sama keluarga gua gitu. Jadi itulah yang bikin motivasi gua makin bulat untuk ngelamar dia gitu. Berapa lama tuh Fit? Prosesnya itu? Nggak lama ya. Nggak sampai bertahun. Nggak sampai setahunan? Hitungan bulan itu. Dari proses gua datang ke rumahnya
ngobrol langsung ke bapaknya. Terus habis itu kita Tunangan. putuskan untuk ya udah jangan lama-lama, kita putuskan tanggal tunangan, dari tunangan berapa bulan terus menikah. Berani lo Pit ya? Hah? Berani gitu waktu itu gitu. Berani Cing, lagi ada duitnya. Duit lagi ya permasalahan gitu ya. Iya, nggak Iya. tahu kenapa tuh. Emang yang mungkin dibilang salah juga. Ya masa nikah modal duit doang, kan butuh kesiapan mental segala macam ya. Ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri pada saat itu gue lagi dikasih kemapanan gitu ya kan, Suca lagi jalan, off air ada aja gitu. Masih jadi penyiar juga kan bro? Betul. Siaran juga masih. Jadi Iya. ngerasa kayaknya gue bisa deh ngidupin anak orang gitu. Ya udahlah, inilah saatnya gitu. Gitu aja pertimbangan gue. Tapi ternyata yang lo bilang tadi banyak kagetnya ya, ternyata hal itu nggak cukup untuk sebagai bekal kita berumah tangga. Ternyata iya. kematangan materi itu bukan satu-satunya jalan. Kematangan mental lebih penting lagi. Bener. Kalau materi yang jadi perekat rumah tangga, orang kaya nggak ada yang cerai. Betul sekali. Ini banyak banget orang kaya. Iya, Bill betul. Gates aja sekaya begitu cerai. Bill Gates cerai. Cerai Bill Gates. Buset. Berarti bukan uang berarti Fit, ya? Iya. Nikah lagi nggak dia? Nah, gua nggak tahu deh apa dia main di mana gitu. Jadi sugar daddy doang. Iya. Jadi suka di mana dia? Mau lu. Buset deh. Bill Sama Gates. Bill Gates. Udah tua lah, udah tua juga lagi. Iya, jadi memang banyak hal yang belum kepikiran, tergambarkan lah. Kalau lo nggak menikah ya lo nggak akan merasakan. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Sama halnya pada saat kita punya anak. Kayaknya rasa yang baru muncul itu ya saat punya anak. Apalagi mau punya anak kedua. Gue itu ngerasain waktu gue punya anak terus sayang banget gitu. Kayaknya udah nggak mungkin lagi gue bakal punya rasa sayang yang sebesar ini gitu sama orang gitu. Terus lahir anak kedua, Fit. Ya nambah gitu. Gue bisa sayang sama anak gue yang bontot tanpa mengurangi sayang gue ke anak pertama. anak pertama. Emang aneh cinta itu, Fit. Iya, malah semakin nambah. Dan nggak kehabisan gitu ininya gitu. Biaya juga gede. Lo udah persiapkan biaya sampai sekolah, Fit? Belum sih. Tapi rencana ada ya. Maksudnya lo bilang kan lo jalanin aja kan. Tapi untuk anak apa kalau gue mau sekolah di sini, udah browsing harganya berapa, terus lo mulai ada tabungan-tabungan gitu gak sih? Iya, baru omongan doang ya, baru nanti kita akan begitu. Tapi kalau saat ini lu tanya, memang masih belum memulai untuk ke situ. Baru ada kepengenan untuk mempersiapkan, tapi belum memulai karena belakangan sedang apa ya, kalau dibilang tahun 2023 ini gue mulai dengan cukup berat sih dari segi pemasukan finansial ya. Padahal 2022 kita bareng, iya, termasuk alhamdulillah banget tuh. Alhamdulillah kita 2022 ya, Fit, ya. 2022 Iya. sampai akhir tahun itu lagi alhamdulillah banget. Nah, Desember itu mulai agak susah tuh. Desember nggak punya program reguler, Iya, plus iya. off air juga nggak tahu kenapa tuh off air sepi aja gitu, dan ternyata memang bukan cuman gua. Kan masih embet-embetan pandemi masih ada lah. Betul, rasa-rasa di pandeminya, beberapa iya. di teman satu talent manajemen juga merasakan itu. Karena mungkin kayak tahun baru dan bulan puasa itu berdekatan itu katanya ya. Jadi orang yang biasanya spending itu nahan duit untuk dulu, ya. puasa dan sehabis lebaran. Iya. Gitu katanya. Dan gue merasakan dampak itu, jadi kayak tabungan yang ada akhirnya terpakai untuk nutupin kebutuhan selama Desember sampai medio Maret kemarin ya, sampai terakhir bayar pajak. Bayar pajak kurang bayarnya lumayan. Jadi Iya, karena di 2022-nya kita terbilang lumayan lah. Lumayan, alhamdulillah. Gue sama David itu kalau lagi anak sekolah yang selalu nunggunya itu di tempat yang bareng, Mik. Karena ada beberapa tempat nunggu karena kita ngerokok sih ya. Terus di tempat AC di belakang gitu. David ini udah bisa apa ya, kalau kata gue udah cukup dewasa dengan umur yang sekarang gitu. Kayak misalnya nunggu yang waktu muda mah kita bakal bete tuh, ya. Kalau David ya udahlah, emang kerjaan begini. Nerima, udah nerimo apa juga, konflik sama kru juga
diperkecil, Betul. disediain kostum yang agak sempit, ya udahlah kalau Diterima. masih bisa dipakai ya pakai aja. Diterima, tidak banyak ngedumel. Iya. Iya, gitu sih. Karena mikirin yang di rumah ya. Betul. Dia ngomongin lo mulu, Mik. Masa sih, Cing? Iya. Oh. Iya, beneran. Aduh, nggak enak jadinya. Iya. Nggak bawa lagi. Maksudnya banyak ekstra ya kayak gitu. Dia udah nggak mau karena Melon siap fotoin. Ada cepu. Aduh, Melon. Bukan duluan aja nih. Duluan aja, Kalau ada iya. yang mulai ngobrol-ngobrol sama ekstra. Iya. Melon Pada pengen ceng-cengan tuh, Nick. Melon sama David tuh. Pada omongannya dong, berani ntar ada ceweknya datang. Kayak berani aja. Udah berani aja. Sama-sama takut sama yang di rumah. Cuma jadi bercandaan dong. Coba jadi bercandaan. Sampai pada takut kalau misalnya lagi story, takut ada kelihatan ya. Kalau takut kelihatan ntar bini gue salah sangka lagi. Siapa tuh gitu ya? Iya. Lo juga suka gitu kan? Siapa tuh Fit gitu? Enggak, Cing. Enggak ya? Karena emang udah tahu ya emang itu resiko kita. Alah. Pernah apa gue begitu? Oh, pernah. Kapan coba? Kalau pas bintang tamunya Aku tahu tuh. cewek yang lu curigain pernah misalkan Pernah Fit yang ada punya potensi untuk kayaknya David ada potensi untuk suka. Lu pasti pernah karena pernah nih ya, dia pernah kasih, pas lagi siapa ya gitu, nih cing gitu. Bahasanya begini ya. Kamu gimana? Apa ya? Oh cakep ya gantiin warung sekarang gitu ya. Emang iya ya? Pokoknya dia posting di Instagram gitu kan, posting Instagram lagi sama siapa lah gitu. Terus lo kayak ini, ya dia kasih tuh cing liat nih. Ini kode nih, cakep ya gantiin warung sekarang ya. Itu kode cewek kita tahu ya. Enggak, tapi itu emang bilang aja kalau dia cakep. Ya, itu kan sebenarnya ini kode untuk jaga jarak gitu. Enggak, pengen terlihat aja jawaban kamu apa. Tuh, kan sebenarnya nggak perlu ya. Iya. Nggak perlu mancing-mancing pengen tahu jawabannya apa itu tuh. Iya. Sumber permasalahan kalau menurut gue tuh. Kadang-kadang bini tuh ya pengen tahu aja kalau jawabnya gimana sih gitu. Ntar kita jawab bener salah, kita jawab Makanya. salah juga salah. Kacau Nggak emang. punya jawaban yang pasti udah. Iya. Iya kan. Nyengir di sini nyengir. Iya. Di rumah? Ya, ntar jadi colek-colek di jalan pulang. Tapi emang harus dijaga kali apa namanya? Percikan-percikan itu harus ada juga Fit, tetap daripada dibebasin begitu aja. Iya, rasa cemburu harus tetap ada gitu Harus ya. tetap ada, bahaya juga kalau nggak ada cemburu. Kalau dilepas gitu aja bahaya juga. Nah, ya ikhlas kapan rencananya mau bikin lagi? Berarti volume 3 ya? Volume 3 harusnya Cing tahun ini, tapi gua ngerasa takutnya mulai ada kejenuhan karena sudah 3 tahun berturut-turut. Tapi gua tahun ini istilahnya sisipin dulu dengan hal lain. Ya, lo kalau Ayah Ikhlas terus ada subtemanya nggak sih? Nggak ada, volume aja. Oh, volume ya. Tadinya mau begitu, tapi kayaknya nggak, takut terlalu spesifik gitu, takut terlalu penonton mikirnya lah ngomongin itu doang gitu. Oh, oke. Ya. Jadi Ayah Ikhlas volume 3 gitu. Tahun depan lah ya kelas volume 3. Tahun ini bikin tour tapi temanya politik. Oh ya. Emang lo mau terjun ke politik? Mau lo terjun ke politik? Nggak tahu sih, mungkin tidak menutup kemungkinan, tapi Iya. kalaupun dia mungkin ya tidak dalam waktu dekat gitu. Tapi kan dari postingan-postingan lo sekarang sebagai anggota Padewan ya. Iya, Sebagai ceritanya Padewan. di Padewan. Kayaknya lo punya ketertarikan dan pas kayaknya lo Fit. Ketertarikan sih mungkinnya dibilang gini sih Cing, kayak dari dulu gua awal mula stand up kan gua udah mulai suka mengangkat isu sosial kan. Kayaknya itu sih yang bikin gua ke-trigger untuk mengarah ke situ gitu, walaupun tidak terjun secara langsung ke politik praktis, tapi paling tidak gue cukup bersuara. cukup tertarik dengan isu-isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Suka ke-trigger sama berita-berita
tentang sosial politik gitu. Nggak tahu itu naluri atau apa ya, nggak tahu sih. Iya, ini aja kecenderungan kita tuh. Kecenderungan Iya. gitu. Jadi, Lo omongin nggak kalau politik sama ini? Ngobrol nggak sama Mika masalah politik? enggak. Nggak. Kalau Tas ya lo, Tas. Nggak ngerti juga Cing kalau dia ngomongin politik. Iya. Paling dia kayak wanti-wanti aja tuh, aman gak tuh gitu. Iya. Iya, Terus bener ditangkep lagi gitu. ya. Nah, kalau nggak korupsi kan nggak ditangkap. Nggak ditangkap. Ya siapa tahu dan dia sekarang kontennya udah kritik-kritik gitu Cing, terus tiba-tiba dia diciduk gitu. Oh, kekhawatiran Kan itu. takut. Khawatiran Iya. UITE atau segala macam. Takutnya gitu dia. Oh iyalah. Mana sekarang kadang-kadang ngajak Niki juga kan suruh ngomongin, suruh yang mancing-mancing gitu kan. Lu kalau mau tangkap sendiri aja yang ngajak gua. Takut ke bawah, kalau sendiri sih nggak apa-apa ya. Iya. Nah, tapi gue juga nggak tahu sih beneran akan terjun beneran ke politik atau enggak, karena takutnya kalau gue terjun ke politik nanti gue nggak bisa ngerem istri gue untuk tidak hedon gitu. Karena sebelum terjun aja udah hedon. Nah, lu punya konsekuensi kalau gue beneran terjun ke politik, lu udah harus Nggak bisa flexing-flexing nggak ya. bisa lagi tuh. Tapi asal bisa dipertanggungjawabkan uangnya dari mana kan, Fit? Iya. Oh iya. Lu nggak boleh suzon dari sekarang dong. Iya, kan bisa. Bilang aja KW. Bilang aja tidur di lantai. Iya, di Turki. Itu lo tahu juga. Tahu dia. Iya. Ngikutin juga dia. Iya, KW. Di toko Ritz Carlton gitu kan. Toko, iya Toko, bener. ya, kan ada Ruko. Iya, toko-toko. Tapi kalau perempuan emang seseneng itu sama tas ya? Semua perempuan atau ada yang nggak seneng sih, Mik? Coba jawab. Kayaknya nggak semua deh Cing. Karena dulu tuh Mika termasuk yang biasa aja gitu sama tas gitu. Cuman makin kesini kok makin suka aja gitu. Berarti kan kesimpulannya kayaknya nggak semua deh, nggak semua. Mungkin ada yang lebih suka sepatu. Ya sama aja maksudnya barang-barang gitu, Iya, barang-barang gitu ya. Gitu itu mah. Iya. Barang-barang konsumtif gitu. Kayaknya nggak semua sih. Nggak semua ya? Karena ada Mika yang kedua tuh yang udah nikah nggak suka. Dia kayak ngapain sih Kak lu beli tas mulu gini gitu. Emang beli tas mulu ya, Fit? Beli tas mulu? Mulu sih dibilang mulu ya nggak juga nggak yang seminggu sekali Sering ya. kan? Oh iya lagi. Tapi kan kalau gua ngelihat koleksi tasnya kan secara nggak tahu ya, secara laki-laki kan kayaknya tas sebanyak ini toh yang lu pakai juga cuman satu dua doang. ya. Dan emang bawaan lu kan juga nggak banyak gitu, ngapain punya banyak tas gitu. Tasnya juga kecil-kecil, Fit. Bisa buat naruh apa sih kalau si ini? Iya bener. Tas kan fungsinya buat naruh sesuatu ya. Betul. Kalau kita pakai tas yang mahal, naruh yang gede-gede juga takut robek. Iya bener. Mau makan juga naruhnya, aduh, Iya mau bungkus makanan kalau di pengajian juga sulit. masa bungkus cucur di tas LV. Iya. Berminyak jadinya. Minyak jadinya. Iya. Sayang. Tapi emang ya kayak lo suka sepeda mungkin dulu. Iya. Nggak bisa didebat, Fit. Bener. Gituan. Bener. Buat apaan sih orang sepeda udah bisa jalan masih masukin bengkel, Betul, masih di-upgrade. masih di-upgrade lagi. Iya, masuk akal. Sama aja kayak gitu ya. Sama aja kayak kesenangan gitu. Motor juga kan. Motor ya. Motor beli kan udah bisa jalan. Heeh. Logika kita ke bengkel itu kalau ada yang rusak, Ada yang rusak. masukin. Nah ini motor baru beli, udah masukin bengkel. untuk diganti-ganti. Nambah duit lagi. Nambah duit lagi, nah. Iya, kenapa nggak beli sekalian yang seharga itu? Nah. Ya udah, dia punya pemikiran yang sama tas mungkin. Iya. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli ya. Iya. Nyesel nggak beli, iya. Tapi pernah ketipu nggak sama online? Alhamdulillah belum sih Cing. Bini gue pernah tuh ketipu, Fit. Tas. Yang suruh ganti gue juga akhirnya. Kenapa gitu? Ujung-ujungnya Gitu kita ya, yang suruh ucap, ganti Cing ya. Enggak sih, cuma pengen cerita doang nih, ngomongnya gitu terus gitu. Iya. Cuman pengen cerita Cuman doang pengen nih. cerita Cuman doang. pengen cerita doang. Tapi gitu. berkali-kali Iya. diingetin kan Iya. udah cerita hari ini. Iya. Kita responnya gitu Oh, doang. iya, makanya. Udah hati-hati. Iya. Itu cerita Biasa lagi. ini cuma pengen cerita doang. Sampai ada gantinya. Sampai ada gantinya Baru berhenti cerita. Baru berhenti cerita.
Kok bisa begitu Kok ya? bisa begitu kok persis ya? Aduh, persis. Bukan Solo tapi persis. Persis Solo. Persis Solo. Iya. Kalau pengen sesuatu juga gitu, Fit. Modelnya bini gue tuh. Nggak sih, pengen cerita doang nih, gitu. Kayaknya bagus ya kalau ini. Oh iya, emang bagus. Iya. Awalnya kan nggak ngeh kan, kayak emang beneran cuma pengen cerita doang gitu. Kok besoknya cerita itu lagi. Iya. Tapi sama kalau dia depannya gini. Ini cuman pengen ngomong doang ya, mau kasih tahu doang gitu. Iya. Mau kasih tahu doang. Sebenarnya aku udah tahu sih kamu nggak akan setuju. Tapi tetap dikasih tahu lah. Kalau udah tahu gua ngapain dikasih tahu? Ya, siapa tahu berubah pikiran maksudnya gitu kan loh. sering kali gitu ya, maksudnya kalau lu udah punya filter sendiri, Iya, laki udah lu tahu. nggak akan ngizinin atau laki lu nggak Iya. akan ngasih, ya udah jangan diomongin, tapi tetap diomongin, kan itu yang bikin kita goyang jadinya, Iya. ya kan Cing? Iya bener. Iya. Kalau bini gue ini sekarang lagi sering tiba-tiba nge-share Instagram yang liburan kemana gitu. Tapi tiap hari, Bit. Tapi sama tujuan yang situ. Iya, daerah-daerah situ tapi dari berbagai konten Instagram gitu lagi bagus ya di sini. Iya, emang bagus, sudah terkenal. Gue juga tahu tempat Iya, itu udah bagus tahu, gitu. bagus. Enggak, cuma mau kasih tahu doang. Disangka kita kagak punya HP kali ya, nggak tahu tempat hiburan yang lagi hits. Namanya begitu Tahu ya. informasi. Iya. Tapi sejujurnya itu membuat kita motivasi juga kali, Fit. Iya. Ya kita cari duit yang banyak. Iya. Sepakat. Biar bisa memenuhi keinginan. Sepakat. Katanya ya, kata Mama Dede, kata orang-orang ini, kalau rezeki kita mau lancar, kita nggak boleh pelit sama istri. Fit. Setuju. Itu juga yang sering dia share ke gue kalau Iya. ada ceramah-ceramah ustadz, ceramah-ceramah ulama Iya. yang menguntungkan dia. Iya, dia di-share share ke ke lo. gue. Iya. Iya, dan katanya semakin boros istri terus rezeki suami semakin lancar, Cing. Coba dijawab, Cing. Lu aja Iya, yang jawab, iya Cing. kan? Lu aja dah yang jawab. Ilmu lu kan lebih banyak daripada gua. Tapi emang iya kan, Cing? Kalau boros sih enggak kali ya. Soalnya tahun 2022 Mika boros, dia banyak kerjaan, Cing. Ya udah lo boros lagi aja sekarang. Kan happy wife, happy life. Nah, betul. Itu setuju, tapi Itu yang setuju. boros nggak setuju Iya, kan? boros gue nggak setuju. Tuh, nggak boros nggak setuju dia. Maksudnya kalau bisa kita jangan sampai bikin istri boros. Orang boros itu kan karena sebenarnya uangnya nggak ada tapi keluarin duit. Bagaimana caranya? Itu kategori boros. Boros. Uangnya nggak ada nih. Duitnya nggak ada, tapi memaksakan. Memaksakan. Kalau lo uangnya ada dan keluarin ya nggak boros namanya. Itu nggak Maka boros. Tugas kita adalah memastikan uang istri ada supaya dia nggak pernah boros. Nah, Sebenarnya logika doang. Iya. Muter doang ya. Memastikan uangnya selalu ada supaya tidak terjadi Pemborosan. Karena uangnya ada. Boros kan uangnya karena ada. kalau boros uangnya pas-pasan. Dibeliin ini itu gitu. Jadi lu mau boros banget. Biar nggak Iya. boros ya dicukupin. Iya. nah iya. Lu rajin cek-cek makanya, uang gue cukup enggak? Nah iya. Nari tata. Enak banget cuma nah iya. Tapi emang bener, Cing Abdil, aku Iya. sering lihat ceramah begitu kok. Iya. Bener sih, Fit. Memang. Iya. Sering-sering lah ajak istrimu jalan-jalan gitu. Aku pernah nemu juga itu begitu. Iya. Bener sih. Bener ya, Cing. Iya. Berarti gue yang selama ini salah ya. Iya. Kan menikah itu membuka pintu Pintu rezeki. Tapi tergantung si lakinya. Kan kalau menikah tidak jadi motivasi kita lebih bekerja keras, ya rezekinya segitu-segitu aja. Dia akan dibukakan kalau kita kerjanya lebih keras. Tapi kalau kita belum nemu ya pengertian harus istri ya. Nah, ini Jangan balik di-share lagi tuh. terus, sudah tahu Iya. itu. Kita udah Di tahu. filter sendiri. Di filter sendiri lah gitu. Iya. Biar kita gerakan juga nggak terbebani, kaku. Nah, kaku Udah tuh bener. kan demen tuh. Semua. Tapi kalau nggak di-share, David Iya. tuh nggak ada inisiatif buat itu, Cing. Misalnya share liburan ke sini nih, gitu David nggak akan kepikiran, oh mau ngajakin Mika ke sini gitu. Kan seringnya kan begitu di-share dia baru ngeh gitu. Iya, Iya mungkin. mungkin. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi caranya adalah lo harus ngeh dari awal, Fit. Kebutuhan istri itu apa aja. Iya.
sebelum lo Mika nge-share, lo share duluan. Share duluan. Nih, misalnya share tempat liburan, beserta rincian harganya. Kata penutupnya kayaknya nggak dulu nih. Kayaknya nggak ada dah. Iya, kayaknya nggak dulu. Iya, tiket segini, hotel segini gitu. Benar. Gue gitu, Fit. Lu gitu. Iya, gue share nih. Gue share hampir ini gue share. Nih biayanya. Ada nggak gitu. Kalau ada ya ayo, kalau nggak ada ya nanti dulu ya gitu. Iya. Jangan sering-sering. Kalau gue termasuk yang kepikiran, Fit. Kalau bini gue yang ngomong, ini cuma ngomong aja ya, terus di ini. Nah itu gue kepikiran terus. Kepikiran pasti, Cing. Sama gue juga. Maksudnya kayak, aduh kalau gue nggak mampu menuhin, kayaknya gue gagal ya jadi suami gitu. Pasti. Mungkin yang dibilang. Akhirnya ada beberapa orang yang mengambil jalan pintas untuk nyari uang yang gak halal, cuma untuk memenuhi tuntutan. Bukan menyalahkan istri punya kepengenan ya, bukan ya. Tuh. Gantian Gua gitu. tarik lagi. Udah tuh nggak jadi. Nggak jadi deh. Aduh ya Allah. Padahal udah tuh gua tuh seneng banget dibelain, tiba-tiba nggak jadi. Tapi masuk akal itu. Iya. Karena istri terlalu banyak menuntut, Iya. akhirnya kita jadi berusaha. Laki-laki kan egonya adalah itu tadi ya. Iya. Egonya adalah ketika dia bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dan Iya. istrinya, baru dia terlihat gue sebagai laki nih, Laki-laki berhasil. berarti berhasil gitu. Nah yang Iya. jadi masalah ketika itu tadi akhirnya memaksakan diri untuk dapat uang yang Iya. Mungkin itu semestinya. akhirnya banyak yang istri-istri yang pada koruptor yang pada flexing, dia nggak tahu kali lakinya itu korupsi gitu. bisa jadi Dia melakukan itu sekaligus membanggakan nih suami gue berhasil menyenangkan bini gitu. Bener. Ini keluarga gue bermartabat nih, naruh kelas sosial ya, dari gue di kelas ini. Iya, dan ini adalah berkat laki gue yang nyari duitnya. Kan Betul. kita bangga, Fit, sebenarnya, Fit, ya harus diakuin ya. Kalau kita punya sesuatu yang nyenengin istri pamerin ke orang. Kita sebagai suami ini, kalau gue sih ada rasa bangga ya, itu karena gue bisa nih sebagai suami. Iya. Dan benar, ini sepakat, dia juga pernah bilang kalau iya gue begini juga mungkin untuk ngasih lihat ke orang karena ya lu berhasil bikin gue bahagia. Betul. Itu ada rasa. Kita juga senang ya. Kita juga senang. Asal ada uang. Asal ada duitnya, betul. Iya. Betul sekali sih. Iya. Tapi gue punya mindset gini, Cing. Nih, kayak misalkan dari gue, mungkin ini yang sering kita nggak ketemu ya. Yeah. Dia punya kepengenan, tapi gue malah sering kayak ngapain sih, belum saatnya. Kalau gue tuh lebih kepada apa-apa tuh, gue pengennya tuh terencana gitu. Dan kalau kita pengen sesuatu harus ada effort gitu. Kayak misalkan lu boleh minta apa aja, mau minta jalan-jalan, mau minta beli barang yang lu suka, asal tahu untuk dapetin itu tuh effort apa yang harus lu lakukan. Gue lebih kepada sebenarnya bukan effort, ya lu nyari duit sendiri deh untuk dapetin itu, tapi enggak. Tapi lebih kepada effort. Ya udah, kalau lu pengen beli ini misalkan, ya udah dari duit yang gua kasih kan bisa lu sisihkan gitu. Kalau ada lebihnya. Kalau ada lebihnya. Maksudnya gini, misalkan dia pengen tas yang harganya notabene 20 juta misalkan. Ya. Dari setiap uang yang gua kasih, kalau emang dia pengen tas itu, kan mungkin dia punya niat aku untuk ya udah gue sisihin deh. Ketika dia bilang ke gua pengen beli tas itu, tidak bulat 20 juta dia minta ke gua. Tapi aku cuma punya 10 juta. Nah, gue tuh sangat menghargai, berarti lu emang punya keinginan dan lu punya effort. Gue tinggal nambahin 10 juta. Nggak tahu ini cara gue salah apa nggak, tapi maksud gue lebih pengen mendidik istri gue tuh kalau lu pengen sesuatu harus ada effort, harus ada pengorbanan. Nah, pengorbanannya tuh banyak hal, nggak mesti pengorbanan. Ya udah gue cari duit sendiri. Ya. Nggak perlu pengorbanan itu sesimpel lu nyisihin duit dari yang gue kasih, lu punya tabungan. Ya kalaupun dia bilang cuma punya 3 juta, tapi kan gue ngeliat, oh emang dia berarti emang
emang punya apa ya istilahnya, effort untuk nabung gitu. Nabung, Gue tinggal iya. nutupin sisanya. Besok-besok dia bilang harga tasnya 40, gue cuma punya 20, ntar lo tambahin 20, padahal harganya 20. Malah diajari. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma nambahin berarti kan aku kan pengennya dibeliin tasnya itu sama David gitu. Kalau ujung-ujungnya gue kudu nabung juga ngapain? Nggak jadi dari elu seutuhnya dong. Gimana tuh Cing? Ya duit yang udah masuk buat istri ya udah gitu. Tapi kalau pengen lagi ya nggak mau dong ngeluarin, mau minta suami lagi. Gimana ya ngomongin Cing? Gue pengen garuk-garuk tapi nggak ada yang gatel. Gimana tuh Cing? Gimana ya, emang begitu kan semua perempuan. Fit. Tuh kan. Oh gitu juga. Kayak begitu juga kayak semuanya. Bini lo pada begitu gak sih? Enggak ya? Hah? Kalau istri Cing Abdel gitu nggak minta ditambahin gitu minta sama beli-beli atau minta Cing Abdel? Minta gue sih. Tuh kan. Tapi lama gue ngasihnya. Oh lama. Lama. Ya 6 tahun lah. Udah beda lagi modelnya tas yang dia mau tuh. Kalau gue suruh jual, Fit, tasnya. Karena tas itu kan bisa dijual. Iya, ya. iya. Investasi. Iya. Kalau gue, Oh kalau mau yang baru, lu jual yang lama. Lo jual berapa gitu? Lo jual berapa biji, baru abis itu kalau memang kurang, ya kita tambahin Tambahin. sedikit. Wah itu bagus. Karena nggak dipakai juga. Nah itu gue setuju. Kemarin kan gue juga udah jual 2. Lu buat bayar pajak habis itu. Ya gitu, Bet. Gue, kalau misalnya ini di tas masih ada berapa? Jual dah. 2 gitu. Kan toh nggak dipakai juga. Harganya kayak tas itu kayak mobil, Fit. Harganya tuh ada harga secondnya tuh ada harganya. Iya setuju gue. Tas apa aja asal ada itu ya apa ori ya. Iya. Itu pasti akan ada harganya. Jadi ya kalau mau ya lo jual aja karena kan nggak dipakai juga. Gitu karena lumayan juga, Pit, kalau tas itu. Dia bilangnya buat invest kan. Nggak ada sebenarnya itu. Bisa-bisaan perempuan aja bilang itu invest. Betul. Invest gituan. Invest fashion. Iya, Kan tiap reksadana. tahun kan Iya. berganti fashion. Invest tuh naik bukan turun. Betul, reksadana, deposito, Iya. investasi tuh. Tas mah bukan invest. Emang beranak tas. Nah, mana ada nyucinya lagi. Wah Perawatannya dipakai kagak dicuci. Iya, gue mah bingung gue sama itu perempuan tuh begitu tuh. Iya benar Cing. Begitulah, Fit. Ya. Berarti udah mau masuk tahun ke-6 katanya 5 masuk tahun ke-5 apa ke-6? 5. Karena prahara rumah tangga katanya Ada fase-fase. ada fase-fasenya. 1 sampai 5 tahun tuh bergejolak. Cobaan. Antara 5 sampai 10 tahun tuh agak tenang. 10 tahun ke atas ada lagi lah ininya. Ya mudah-mudahan tahun depan lo udah tambah tenang, hidup tambah bahagia. Amin sih. Apalagi anak kedua udah pasti bahagia. Amin. Iya. Tapi tahun depan kan mau ayah ikhlas lagi, Cing. Nggak mungkin tenang berarti, Cing. Kan tahun ini masih ada untuk bergejolak, makanya tahun depan ada ikhlasnya. Iya. Dari pergolakan yang tambah. Makanya udah ancer-ancer dari mau mulai November sih, Cing. Mungkin bikin ulahnya. Bikin ulah ya. Biar ada bekal. Biar ada waktu nulis. Nulis ya. Nulis materi. Jadi rencana promo kapan? Promo tur kapan? Tur rencana mulai di bulan Juni. Oh, deket banget dong. Iya. Berapa kota? Yang sudah confirm tuh 7 kota. 7 kota. Tapi masih mungkin ada penambahan kota. Comika yang bikin. Comika Ivan yang bikin. Judulnya 2024. Oke. Temanya dekat dengan rakyat. Dekat dengan. Wow, lo udah mulai udah bikin konten yang kayak gitu lah. Iya, sudah Lo udah mulai menggiring. Itu dalam rangka tur lo nanti. Tur gua. Ya ada spill kayak begitulah isinya. Iya, jadi ya ibarat KT selama ini kan yang emang beneran keliling untuk kampanye di tahun politik kan emang politisi itu ya. Iya. Ini dari sisi rakyat lah, dari point of view rakyat yang melihat kelakuan politisi-politisi itu. Iya. Tiket udah tahu harganya kisaran? Biar Belum, pada nyiapin belum ya? Belum. Tapi yang Mungkin ya udah
Mungkin pas ini tayang sudah ada, tapi ya. Ini kayak minggu depan tayang, Man. Oh ya, ya. Oh ya udah, pantau aja di Comika Event dan di Instagram gue. Iya. Jadi dibeli semuanya supaya Mika tasnya baru lagi. Yeay. Seneng. Happy wife, happy life. Pakai dijanjiin lu sih. Ditagih ntar gue. Oke, mudah-mudahan lancar persiapannya, Vin. Amin, Cing. Thank you, Cing. Mudah-mudahan lancar persiapannya. Mulai Juni udah bisa tour lagi. Amin. 2024 udah bisa Ayah Ikhlas lagi. Amin. Dan 2024 udah nambah 1 anak. Ya kan? Iya. Ini iya. Ini 2023 dong. Iya, berarti di 2024 udah nambah. Nambah lagi. Bukan udah nambah anak, jadi di Ayah Ikhlas itu udah ada namanya? Oh, Udah ada materi tentang punya 2 anak. siap. Iya. Mudah-mudahan sehat terus, lancar. Amin. Kandungannya pada sehat, nanti pas lahir anak ibunya juga sehat. Amin, Cing. Thank you, David, Mika. Terima kasih, Oke, Cing Adel. kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.